Pada teksnya itu yang paling pertama itu judulnya di atas itu teks 1, store consciousness. Lihat nggak store consciousness? Store consciousness. Store itu artinya gudang atau toko. Ya. Store artinya gudang. Store bahasa Sanskertanya disebut dengan alaya. Bahasa Sanskertanya disebut dengan alaya. Store consciousness. Consciousness, consciousness. Consciousness. Atau bahasa Indonesianya disebut dengan gudang kesadaran. Nah, kalian masih ingat nggak di mana Kalian masih ingat nggak di mana kalau keluar rumah kaki apa yang didahulukan kalau keluar rumah? Atau masuk toilet? Kiri. Dari di mana tersimpan itu? Itulah yang disebut dengan tersimpan di alaya dalam bahasa Sanskerta, atau tersimpan di gudang. Misalnya tadi tuh dengar tuh bunyi di luar. Itu bunyi apa tuh? Ya, kenapa kita tahu? Karena kita punya pengetahuan di gudang. Kita punya data informasi di gudang. Misalnya gini, kalian kalau ngunyah itu lebih suka sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau ngunyah makanan, kanan atau kiri? Itu pasti ada kebiasaan kiri atau kanan, tergantung. Kalau lagi sakit gigi sebelah kanan, berarti sebelah kiri. Itu ada semua kebiasaan-kebiasaan kita tersimpan di dalam yang namanya gudang kesadaran. Nah, hidup kita bermula dari situ. Di gudang kesadaran itu tempat di mana segala sesuatu tentang hidup kita tersimpan. Kalau bahasa psikologinya disebut sebagai alam bawah sadar. Bawah sadar, atau bahasa Inggrisnya adalah unconscious mind. Unconscious mind atau pikiran tidak sadar, atau alam bawah sadar. Nah, di pikiran alam bawah sadar ini nanti ada pembahasan di sini. Jadi store consciousness ini, nah kita baca nomor satunya ya. Nomor satunya itu apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya di nomor 1 situ? The mind is a pill. Jadi ingat nggak bahwa hadis yang paling pertama paling atas? Di hadis pertama itu Nabi mengatakan di situ adalah bahasa Arabnya jihadun nafsi, jihadun nafsi. Nah, ini yang banyak membingungkan di kalangan-kalangan, menurut saya ya membingungkan, nggak tahu kalau buat adik-adik sekalian. Maksud dari nafs itu membingungkan banget. Nafs jiwa itu adalah keberadaan non materi, susah banget, sulit dimengerti. Keberadaan non materi yang tidak bisa terbagi, itu mah nggak mendefinisikan, tidak memberi kejelasan. Pernah nggak bahas kajian jiwa? Jelas nggak maksudnya apa? Atau ngawang-ngawang, keberadaan yang non materi, tak bisa dibagi, nggak jelasnya ya Allah. Nah, kalau di dalam buku ini yang dimaksud dengan nafs itu adalah pikiran. Makanya kalau orang sakit jiwa itu sakit apanya yang sakit? Pikirannya. Karena yang dimaksud dengan jiwa di dalam psikologi, di dalam buku ini itu adalah pikiran. Itu. Jadi kalau nanti kajian antara jiwa dan raga,
sulit banget kajiannya, jiwa itu begini. Nggak usah, langsung terjemahkan jiwa itu pikiran. Karena sulit sekali pakai terminologi filsafat, wah makin nggak jelas lah. Al-jauharu, apalagi apa? Al-jauhar al-mujarradu adalah jauhar ke inti yang jauhar inti, mujarrad itu suci ataupun juga murni. Apa itu inti yang murni? Kan tidak jelas. Nah, kalau dalam buku ini enak diterjemahkan. Kalau makanya kalian terjemahkan mind di sini itu adalah atau pikiran ini diterjemahkan sebagai jiwa. Biar jelas. Kalau orang bilang jiwa itu apa? Jelas kita nunjuknya pikiran. Makanya orang sakit jiwa yang bermasalah adalah pikirannya. Cuman pikiran ini banyak jenisnya. 1 memori, 2 kebiasaan, 3 adalah pikiran-pikiran yang muncul. Perasaan yang kita alami itu juga pikiran. Itu bagian-bagiannya. Jadi kalau bilang di sini dalam teks ini disebut pikiran, itu artinya nafs. Makanya dalam Islam nafs itu dibagi 3. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya bagi. Ada nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, dan nafsul amarah. Ya, saya pikir itu dulu karena udah terdengar ini. Kita baca dulu ininya ya. Bahasa Inggrisnya nanti penjelasannya. The mind is a field, bahwasanya pikiran itu adalah sebuah field. Field itu artinya medan ataupun juga lahan. Mind is a field, bahwasanya pikiran itu adalah sebuah ladang ataupun medan in which every kind of seed is sown. Yang mana every kind, setiap jenis of seed dari benih is sown, itu ditabur. Bahwa setiap yang kita persepsi, yang kita lihat, yang kita dengar, itu seperti menabur benih di pikiran. Kalau yang kita tonton Rocky Gerung, wah parah, Anda akan menjadi orang kritis. Tapi kalau Anda nontonnya Sule dan Cak Lontong, maka yang Anda akan menjadi orang yang humoris. Tapi ketika Anda nontonnya Syafiq Basalama dan siapa lagi yang Basalama satu? Syafiq Basalama dengan Khalid Basalama, maka Anda menjadi ahlu hadis, qala Rasulullah. Tapi ketika yang Anda tabur benih bakir sadar di pikiran Anda, maka yang terlintas adalah John Locke, siapa lagi, empirisme, kapitalisme. Wah, itu tergantung isinya kepala apa. Makanya saya nggak mau isi kepala yang susah-susah, yang kira-kira bermanfaat saja. Itu makanya pikiran itu adalah ladang yang mana setiap jenis daripada benih itu sown, itu ditabur ataupun ditanam. This is mind field. Jadi medan pikiran ini, mind field, medan pikiran ini can also be called all the seed. Bisa juga disebut sebagai seluruh benih. Jadi kalau dalam pelajaran ini, misalnya gini nih, kenapa muka kita ini begini bentuknya? Karena benih yang tertanam bentuknya begini. Benihnya dari mana? Itu copy paste dari orang tua. Nanti di buku selanjutnya di bait kelima, di situ akan dijelaskan kenapa hasilnya seperti itu. Karena benih yang tertanam, benih yang terhampar di pikiran itu ataupun di nafs itu adalah benihnya seperti ini. Makanya hasilnya seperti ini. Kadang senyuman kita mirip dengan bapak, marah kita mirip dengan ibu, hidung kita mirip bapak, bibir kita mirip ibu. Semua benih itu tertanam disebut dengan nafs. Inilah yang kenapa Nabi itu mengatakan jihadun nafs. Karena ini berat sekali, mengubah benih yang di dalam ini berat. Inilah pekerjaan kita sehari-hari. Maka beruntunglah orang-orang yang terlahir kaya dan mendapatkan pendidikan yang bagus. Beruntung sekali. Karena dia sudah menanam benih dalam dirinya kebaikan. Makanya ada yang mengatakan anak orang kaya lahir dari orang
orang kaya. Anak guru lahir dari guru. Kenapa? Karena benih yang dia tanam itu dia ambil dari orang tuanya. Nanti akan dibahas di sini. Kenapa buku ini penting? Pembahasan jihadun nafs ini penting karena begitu. Kita ingin merubah hidup kita agar kita bisa menentukan bagaimana saya maunya hidup ini. Itu pembahasan kita. Saya pikir ya. Tidak tertarik dengan statement Ustaz tadi. Beruntung orang-orang yang terlahir Iya. dengan memiliki kualitas pendidikan yang bagus. Iya. Dalam perspektif agama itu juga apa ya? Beruntung lah jadi orang-orang yang miskin karena ketika di akhirat nanti itu tidak memiliki banyak kisah. Jadi sebenarnya sesuatu yang kontradiksi Ustaz. Oh iya, nanti saya jawab ya. Nah, Itu bukan kata agama, itu kata ustadz. Ya, kata ustadz yang begitu, ustadz yang tidak punya banyak uang. Iya, ya. Ada lagi ya? Begini juga Ustaz. Ini kan ada tadi dijelaskan ada 4 tahapan manusia yang suci. 4 kapasitas manusia, ya. Ya. Nah, dari 4 kapasitas itu kan misalnya kita tarik dalam sisi spiritual untuk sampai pada titik spiritual yang tinggi itu kan kalau mau antara kan beda-beda Ustaz spiritualnya antara kaum sudra, kaum Waisya, dengan mulia amu. Iya. Nah kalau dari pandangan Ustaz, kira-kira yang paling berpotensi memiliki titik spiritual yang tinggi itu ada di kapasitas yang pertama kayak. Oh, yang paling agung. Nah, tapi kalau mau jadi Ustaz, kalau kita mau kembalikan lagi kepada takdir, kan kita tidak bisa memilih kita dilahirkan. Iya. Bagus pertanyaannya. Ya. Kita juga tidak bisa memilih untuk apa ya. Tapi setiap orang itu punya potensi ini memiliki atau untuk kayak sederhananya begini Ustaz, melakukan gerakan saja tanpa memikirkan apa yang kita makan besok, apa yang untuk menghasilkan uang. Nah, melanjutkan gerakan itu kan perlu Ustaz. Betul. Jadi ada yang ditakdirkan kasihan ya, orang Bojonggede, orang apa namanya? Apa orang di dalam sini yang pegunungan kasihan ya, orang Papua kok dia nggak bisa gitu dapat yang seperti kalian dapat. Kenapa kira-kira kalian dapat yang begini mereka enggak? Saya mau menambahkan pertanyaan. Jadi saya tertarik sih dengan kayak itu. Maksudnya kalau dari sudut pandang lain, saya melihat itu letak keadilan Tuhan sebenarnya. Karena kita nggak boleh miskin. Karena zuhud beda kan? Iya beda. Cuma yang menjadi menarik adalah miskin dan kaya itu kan kita nggak bisa memilih. Iya. Di situ dapat keadilan Tuhan Ustaz, karena kenapa? Orang yang terlahir dengan banyak kekurangan itu kan juga belajar. Iya. Tapi banyak juga tidak. Itu 2 hal yang berbeda, tetapi tergantung dari kualitas bagaimana dia dididik. Karena ada juga orang kekurangan materi tapi bagus. Iya. Jadi itu tahapan. Tapi sebenarnya semua menurut itu perjalanan, cuma titik startnya berbeda-beda. Cuma bagaimana nanti dia memanajemen dirinya itu nanti tergantung ketika dia sudah mulai sadar. Ya Ustaz, sedikit lagi Ustaz. Iya. Jadi miskin itu sebenarnya ada ketidaktenangan yang kita dapatkan. Pasti. Iya, jadi. Betul. Gurunya Naruto, Jiraiya mengatakan ini. Gurunya Naruto bilang begini, saya melihat di sana ada miskin ya. Saya melihat ada kemarahan dan kegelisahan. Di dalam. Kalau di dalam hidup itu ada ambisi juga, kadang itu spiritual itu apa ya? Kira-kira kalau kita terpikir tadi itu jadi pertanyaan saya Ustaz. Misalnya dalam kondisi apapun itu, entah kita ada pada tahapan pertama, kedua, ketiga, atau keempat, bagaimana mencapai titik ketahanan itu yang dimana misalnya kita mau melakukan gerakan itu bisa tenang tanpa memikirkan apapun. Karena kita kan manusia yang bisa dibilang maju Ustaz, bertanya dan membutuhkan dari itu. Jawabannya singkat sebenarnya, cuman bagaimana kita tunggu selesai sholat dulu baru dilanjut ya. Sebenarnya jawabannya adalah satu kata, reinkarnasi. Ya, apa yang kamu hasilkan hari ini adalah berasal dari kehidupan kamu sebelumnya. Sesingkat itu. Kalau pakai keadilan ilahi, sulit kita jawabnya nanti. Bagi saya ya. Saya kan baca mutahari sejak SMP,
buku Murtada Mutahari dan sebagainya. Sulit sekali bagaimana menjawab kenapa ada orang dilahirkan di pedalaman dan ada lahir sebagai anaknya Haritanu, ada lahir sebagai anaknya ini, ada lahir sebagai orang begini dan langsung begini. Sulit. Jawaban sederhananya langsung to the point-nya reinkarnasi. Karena reinkarnasi Anda yang Anda bawa di kehidupan sebelumnya, Anda lahir seperti ini dan mendapatkan keuntungan seperti ini. Kita tidak lahir banyak yang belajar begini, tapi belajarnya di tempat ber-AC. Belajarnya bukan berarti orang yang belajar, kita kan pejuang di tempat yang sederhana saja. Enggak, bukan itu. Itu orang itu tidak lagi pernah melihat apa yang ada di luar. Tempat ber-AC dengan tidak ber-AC sama. Apa yang ada dalam sini. Tapi kenapa dia belajar di tempat ber-AC? Kenapa kita tidak di tempat ber-AC? Kayak gitu. Kenapa kita tidak belajar di tempat yang nyaman? Itu karena kebaikan yang kita pernah lakukan di kehidupan sebelumnya, itulah yang menciptakan hidup kita saat ini. Makanya penting sekali yang kapasitas nomor 2 itu. Prinsipnya hukum sebab akibat. Kamu memberi mangga, lahir mangga. Gak akan bisa pernah lahir semangka. Nah, jadi kemudian kenapa ada orang yang dilahirkan langsung bisa belajar kayak gini, kayak kita-kita? Ya karena itu kita dapatkan dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Makanya kalian diantara kita semua ini tidak ada orang yang jahat. Tentu ada sisi hitam di diri kita semua kan. Tapi kita tidak pernah punya niat jahat, lemparin rumah orang kan, ganggu tetangga kan. Karena kita memang lahir punya kebaikan yang banyak dari kehidupan sebelumnya. Kalian mau percaya teori reinkarnasi atau tidak, saya tidak persoalkan itu. Cuman kalau kalian tanya saya bagaimana menjawab pertanyaan itu, cuman itu teori yang bisa saya ajukan. Kalau saya mau mengajukan teori keadilan ilahi, saya capek menjelaskan. Mending saya tidak usah pikirkan. Saya capek nanti menjelaskan misalnya bagaimana menjawab pertanyaan orang, kenapa ada orang yang, tadi pertanyaan ini bagus, dia bilang, ada sama-sama 2 orang miskin, tapi kenapa satu bisa naik, satu tidak? Ada kan sama-sama miskin. Naruto lahir dalam keadaan miskin, tapi bisa menjadi hebat. Sorry, contohnya anime. Kenapa? Karena memang keturunan dari Yondaime, Hokage keempat. Kenapa Luffy lahir dari keadaan miskin, susah bersama S? Sabo juga, saudaranya. Kenapa berhasil? Ya karena memang Sabo lahir dari anak raja, S lahir dari anaknya siapa? Golden Roger, dan si Luffy lahir daripada Monkey the Dragon, anaknya pemimpin revolusi. Maka status Bebet dan Bobot itu tidak bisa bukan, Bebet dan Bobot itu penting. Tidak bisa, nggak penting. Nggak bisa, harus lihat dia dulu keturunannya siapa, lahir dari mana. Nabi saja, Nabi Muhammad, itu keturunan bangsawan. Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali, semua mereka keturunan bangsawan. Tidak lahir dari tiba-tiba orang bojong gede, bojong kenyot. Apalagi yang di ujung-ujung sana tuh, maaf, bukan berarti bojong gede dan bojong kenyot jelek, enggak. Tapi tidak lahir dari orang yang biasa gitu. Maka daripada itu, kenapa kita belajar hari ini? Agar orang yang datang lewat kita nanti ini bukan orang biasa, tapi orang yang sudah siap menerima ajaran-ajaran kesatria. Bukan lagi ajaran perdagangan, yang penting, itu butuh di hidup. Tapi masa tiap hari mikirin bagaimana untung, kan capek juga. Ya bagi kita nggak capek, soalnya kita belum menjadi pedagang. Kakak saya pedagang itu nggak pernah istirahat. Mulai buka jam 9 pagi, itu tutupnya jam 12 malam. Bangun lagi, itu tiap hari ngurusin makannya, pekerjanya. Tapi duitnya memang banyak. Saya nungguin kapan capeknya. Makanya kakak saya dia bilang, nanti saya biayain kamu kayak kesini, dia biayain saya. Karena dia ngerti bahwa saya perlu sesuatu yang tinggi. Begitu, jadi saya cuma bisa jawab dari pertanyaan kalian berdua. Ya, reinkarnasi. Kalian mau percaya atau tidak? Intinya jangan dipercaya.
tapi buktikan sendiri. Nah, tapi jangan juga percaya, sorry to say, yang juga percaya kata-kata Ustadz ini keadilan ilahi. Wah, itu sulit sekali. Saya baca buku Murtada Butari, keadilan ilahi. Wah, mana jawabannya? Nggak dapat juga. Nggak ada yang jawaban yang nanti, sorry ya, di buku ini nanti akan dijelaskan perlahan-lahan bagaimana hidup kita ini terbentuk. Oke, cukup. Sudah mau apa? Sudah mau zuhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi pada nanti sore ya. Ya.